Oke semuanya, perkenalkan kami mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, prodi keuangan dan perbankan, kelas BK5B. Di sini adapun tujuan kami untuk mewawancarai salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kopi. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erwin Bernardo Bantobing. Perkenalkan, nama saya Anggi Jue Fitriwaldani. Perkenalkan, nama saya Diani Kentratiwi. Kami dari kelompok 4. Di sini kami melakukan wawancara untuk memenuhi mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Rizky Saputra, SEM, MSc, CPA, CBV, CRA, CRP. Untuk lebih lanjut, simak video kami. Dadah. Perkenalkan, nama saya Kevin Josuta Julu dari kelas BK5B dengan NIM 2105072. Hari ini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengertian dari UMKM dan pajak mengenai UMKM itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Definisi UMKM sendiri bervariasi di berbagai negara, tapi pada umumnya UMKM merujuk pada bisnis atau usaha dengan skala kecil hingga menengah. Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan usaha sebagai UMKM melibatkan pertimbangan seperti jumlah karyawan, omset dan aset usaha. Selanjutnya adalah kriteria dari UMKM. Yang pertama untuk usaha mikro. Usaha mikro merupakan usaha produktif yang dijalankan perorangan dan suatu badan yang memenuhi persyaratan terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Biasanya kriteria UMKM ini memiliki karyawan kurang dari 4 orang, kekayaan yang dimiliki mencapai 50 juta dan omset per tahun hingga 300 juta. Kedua, usaha kecil. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil sebuah usaha yang punya pegawai sekitar 19 orang, aset yang dimiliki sekitar 50 juta sampai 500 juta dan omset penjualan tahunan pun mencapai 300 juta sampai 2,5 miliar. Yang terakhir adalah usaha menengah. Selain kriteria UMKM usaha mikro dan kecil, dikenal juga kriteria UMKM menengah. Berdasarkan UU, usaha menengah ini memiliki karyawan minimal 20 dan maksimal 99 orang. Aset kekayaan juga mencapai 500 juta sampai 10 miliar, dengan omset penjualan tahunannya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selanjutnya mengenai pajak UMKM. Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM sama seperti pajak lainnya. Sifat pajak sendiri mengikat dan memaksa. Oleh sebab itu, jenis pajak ini bersifat memaksa dan mengikat para pelaku UMKM. Walaupun begitu, tarif pajak yang ditetapkan pada pengusaha UMKM akan disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Selanjutnya adalah dasar hukum dari pajak UMKM. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana telah diubah dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yang keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atau penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Selanjutnya adalah jenis pajak UMKM. Yang pertama adalah pajak penghasilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dalam hal ini disebut sebagai wajib pajak UMKM akan dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif PPh yang dikenakan sebesar 0,5%. Jangka waktu penggunaan tarif final UMKM ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 7 tahun pajak wajib pajak UMKM orang pribadi. Yang kedua 4 tahun bagi wajib pajak UMKM berbentuk koperasi, persekutuan, komanditar, firma, badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, atau perseorangan yang didirikan oleh satu orang. Dan yang terakhir adalah 3 tahun pajak bagi wajib pajak UMKM badan berbentuk perseorangan terbatas. Wajib pajak UMKM yang telah melewati jangka waktu di atas harus menggunakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh atau menggunakan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh apabila peredaran bruto UMKM berbentuk badan pada tahun pajak tersebut sampai dengan 50 miliar. Jika wajib pajak UMKM telah menggunakan tarif pasal 17 UU PPh, maka selanjutnya wajib pajak UMKM tersebut tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan tarif final 0,5%. Dan yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Undang-Undang PPN mengatur
ketentuan PPN bagi pengusaha kecil. Adapun berdasarkan pasal 1 ayat 1 PMK nomor 68 PMK tahun 2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai sebagaimana telah diatur dengan PMK nomor 197 PMK 03 2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 68 PMK 03 tahun 2010 tentang batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai. Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun berbuku melakukan penyerahan barang kena pajak JKP atau jasa kena pajak JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tersebut adalah jumlah keseluruhan penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan wawancara. Terima kasih. Selamat sore Bang. Sebelumnya boleh kami wawancara Bang? Boleh. Baik Bang. Kalau boleh tahu perkenalkan nama Abang siapa ya Bang? Oh, nama saya Rici Septian Dwi Pratama. Kalau boleh tahu Bang, nama usaha ini sama berdirinya mulai kapan Bang? Nama usahanya Hukopi, berdiri 2019 akhir. Pas COVID ya? Ya, pas mau Covid. Nah, Kalau boleh tahu Bang, produk apa aja yang jual Bang? Seperti kopi apa aja Bang? Serta harganya? kalau model biji kopinya full arabica. Kalau jenis minum kopinya Sanger, americano, cappuccino. Terus dan kopi taro, red velvet, strawberry yogurt. Rata-rata harganya tuh Bang? Kalau Sanger 14, yang panas. Kalau yang dingin 16. Dia ada cup berapa ukuran aja ada? Kalau ukuran cup yang panas, yang dingin dia 12 oz. 12. Ya. Kecil. Berarti pas COVID Abang langsung kerja di sini? Enggak, sebelumnya enggak saya. Saya masuk 2021. Kalau boleh tahu Bang, yang datang ke sini apakah mahasiswa, dosen, atau beragam? Yang minum. Iya, yang beragam lah, mahasiswa, kadang pegawai Polmed kan. Kadang orang luar negeri juga. Berarti ini usaha punya siapa? Punya dosen Polmed Teknik Elektro. Sebelumnya mantan direktur Polmed juga sebelum Pak Rahman, Pak Sairudin. Oh berarti Abang di sini sebagai karyawan? Iya. Untuk Abang jadi karyawan di sini itu kalau boleh tahu berapa gaji Abang per bulannya? Per bulan? Iya. 2.500.000. 2.500.000. Nah. Itu gaji bersih aja atau? Bersih. Oh, bersih. Bersih. Ada potong-potongan yang lain itu? Nggak ada ya Nggak Bang? ada. Uang Udah bersih makan semua. atau uang? Udah semua mau makan itu. Udah semua 2 juta. Iya. Itu buka dari jam Jam 8 sampai jam 6. 6 sore. Iya. Setiap hari kampus aja ya, Senin Iya. sampai Jumat. Sampai Jumat aja. Sekarang kok ada Sabtu ada acara buka. Karyawannya kalau boleh tahu di sini Abang sendiri atau Sendiri. Sendiri ya? Oh, Sendiri. berarti Abang sendiri pegangnya. Ya. Sesekali dipantau sama yang punya. Ya. Apakah Abang sanggup? Sanggup. Ini Sendiri sanggup. sendiri sanggup. Iya. Itu berapa rata-rata, banyak nggak Bang konsumen sehari kira-kira Per gelas atau per hitung gimana ini? Hitung per gelas. ya per gelas itu ya per per gelas. gelas. Kalau orangnya sekarang 50 cup satu harinya. Kalau untuk nyetok barang itu Bang, Abang sendiri yang belanja atau? Semua belanja saya sendiri. Berarti semua dilakukan Abang sendiri gitu? Iyalah sendiri, nganter lagi belanja semua lah. Kalau belanja itu kayak pakai sepeda motor atau kereta gitu Sepeda ya? motor lah. Sepeda motor Abang? Iya. Berarti bukan bukan. Oh, berarti minyaknya Abang Jadi sendiri. biaya transportasinya Bang? Nggak Ada, Oh, ada. Udah semua lah itu. Jadi keluarin. Itu di beda gaji lah. Beda transport. Kalau boleh tahu Bang, untuk modal Abang belanja sehari-hari ini berapa? Untuk belanja semua modal. Iya, modal aja kira-kira. Sekarang kok bisa belanja kan seminggu 3 kali untuk stok, paling kok habis 500.000 lah belanja untuk Itu seminggu. modal untuk seminggu ya? Untuk seminggu. Kalau untuk Kalau kok rutin, biasa kopi, biji kopi kok rutin tiap hari beli. itu kira-kira berapa tuh Bang? Per kilonya 165. Habis 1 kilo 2 hari. Oh, satu hari. Iya. Omsetnya Bang, kalau ini ya Bang, ada ngitung omsetnya per hari atau per? Kalau omset
Per bulannya? Kasarnya berapa? Paling sekecil atau sebesarnya ini? Paling Nggak, kecil ya? kecil aja, ya. Kecil 600 Itu per hari. Per hari. Per hari. Baru nanti itu disetorkan ke yang Ya. punya langsung ownernya ya. Ah. Ya. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak bang ini membayar Pajak itu pajak? uang sewa gitu. Kalau 500.000 ada nggak tuh di sana? Enggak lah. Nggak sampai? Mau sampai lah, enggak murah kali. Oh, murah kali. Dihitung dengan pendapatan. Ini kalau setahu saya macam kantin ini hitungannya dia per meter ya sewanya per meter. Per meter maksudnya bang lahannya? Iyalah. Tanahnya ya. Iya, itu yang kita nyewa lah berapa meter Berarti ya. biaya sewa bangunan lah gitu ya, Iya. bang? Itu nggak ada, berarti bayar pajak. Ini kan punya kampus, berarti nggak ada. Pajaknya nggak ada, Iya, cuma pajaknya bayar nggak sewa ada. aja. Biaya sewa ya. Sewa aja. Berarti untuk kalau boleh tahu juga bang, berarti abang nggak tahu mengenai perpajakan mulai dari pajak UU nomor 7 tahun 2021, kemudian PPh 23. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya. Nah di sini bang, mohon izin dulu bang, karena kami di sini juga mana tahu juga abang nantinya di kedepannya buka usaha juga di luar. Mana tahunya kita kan nggak tahu juga kan. Iya. Atau abang ada membuka peluang usaha yang baru, menciptakan peluang usaha yang baru. Nah jadi di sini kan mensosialisasikan mengenai perpajakan. Nah perpajakan ini khusus UMKM. Nah yang mana ada dua undang-undang. Yang pertama yaitu mengenai PPh nomor 23 tahun 2018. Nah yang mana khusus untuk UMKM tarif PPh finalnya 0,5%, yang mana jika memiliki omset di atas 500 juta per tahunnya. Jadi nanti ketika misalnya abang buka usaha yang baru gitu, ketika omsetnya itu melebihi 500 juta, nah itu harus abang taat membayar Iya. pajak gitu. Nah selain itu juga nanti kayak abang kan karyawan, nah itu seharusnya ada juga PPh 21 yang pemotongan gaji karyawan, tapi itu biasa dilakukan oleh badan usaha gitu, kayak kita gaji di kantor gitu kan. Nah untuk selanjutnya, Oke. Seperti yang abang bilang tadi kan abang selalu melakukan transaksi gitu ya, Iya. bang. Nah, apakah abang itu ini ada melakukan pencatatan dalam transaksi tersebut? Mau pencatatan keluar masuk gitu. Catatan adalah palingan catatan untuk belanja stok, belanja hari ini berapa pengeluaran. Yang Itu belanja aja. abang catat pribadi atau Buku apa? ada bukunya. Ada catatan. Ada pembukuan. bukunya Berarti ada. itu ditengok ownernya, maksudnya? Iyalah, Iya kan? misalnya ibaratnya yang apa itu mah juga yang bond maksudnya. Oh, ada iya. catat juga. Oh, bon, berarti di sini bisa sistem. Khusus untuk pegawai aja. Iya. Oh, Mahasiswa enggak. baru tahu berarti. Tapi itu yang kenal aja. Iya, itu ownernya tahu tuh bang. Tahu lah, Oh, masih tahu. kalau boleh tahu abang alumni, abang dulu Apa aku USU, USU. FIB USU 2014. Jadi kalau boleh tahu motivasi abang untuk buka kerja di sini, atau kenapa abang nggak memilih buka usaha yang baru gitu? Belajar dulu di sini. Oh, Kan baru setahun di sini. berarti cari pengalaman aja ya dulu Iya, di sini. pengalaman dulu ya. Baru habis itu nanti. Ya nyari batu loncatan kemana kan. Oh, betul bagus juga tuh bang. Kalau Kalau nih bang, boleh tahu sama abang kerja di sini nih, apa ada nggak tantangan gitu sama menjadi karyawan di sini? Adalah pasti. Menghadapi customer yang Pasti adalah customer, risikonya pun ada juga. Ada nanti yang lama diantar pesanannya, yang mesen macam-macam ada juga lah. Nah itu kayak mana cara abang menghadapi customer? Yang mana yang mau dikerjakan dulu aja lah. Biasanya gue misalkan yang misalnya yang apa yang lain. Misalnya udah telepet kan, sangar kan beda cara membuatnya kan. Palingnya membuat dulu yang sangar dulu. itu abang belajar dari mana pengalamannya? Kenapa? Diajari. Oh, diajari. Di awalnya mempan buat kopi. Untuk pembukuan bang, kalau boleh tahu apa abang tahu pencatatan yang secara dasar laporan keuangan? Biasanya yang dicatatnya yang misalnya belanja hari ini apa aja. Misalnya kopi, di atas kopi berapa harganya, kakak berapa harganya, berapa totalnya berapa semua gitu. Itu aja. Nih bang, pertanyaan terakhir nih. Ada nggak sih media sosial dari kafe ini? Ada. Atau cara berarti ini nggak ada memasarkan gitu ya? Kemarin udah disuruh owner buat kan bilang.
Gak usah lah, apa ini buat bang, orang di sini aja. Oh. Pasti orang pasti kesini juga karena di kampus. Karena konsumennya orang-orang Polmed. Orangnya itu aja ya palingan. Tapi memang rata-rata ada juga beberapa yang nggak tahu juga tempat ini, Bang. Ada lah orang-orang nggak tahu. Ya termasuk saya sendiri juga nggak Masuk tahu. aku juga ada yang nggak tahu Bang. Awalnya nggak tahu Nggak gitu. tahu ya? Karena kan soalnya ini kan tertutup kayak dari luar, jadi kayak "Ih, ini apa ya gitu. Dan kalau Karena kan masuk banyak juga karena orang dosen, Iya. nah, kita Kira juga ini apa gitu. Aju nggak tergantung dosen juga. Masih Dosennya. pernah juga sini. Minum. udah dari aku. Baik, mungkin cukup sekian lah Bang wawancara. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Kalau bisa Bang sampaikan ada kata-kata untuk kami sebagai adik-adik Anabang gitu, maksudnya kayak yang motivasi kami Ya, ke motivasi depannya untuk berbisnis. berusaha kayak mana dari pengalaman Ya, Abang Ya, gitu. pengalaman Abang. Karena kan di sekarang kan banyak juga orang pengangguran gitu. Pastilah pengangguran. Ya pengalaman apa bang? Untuk siapa palingan? Semangat terus Bang. Ya kerja yang bagus. Kerja apapun. Jangan milih kerja aja, jalani aja udah. Jalani aja ya Bang. Nah, Ditekuni ya Bang. ya. Oke, mungkin terima kasih ya Bang telah iya. meluangkan waktunya. Kami tutup ya Bang, makasih. Ya. Sore, makasih Bang. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, di sini kami menarik kesimpulan bahwa di Indonesia, UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak pelaku UMKM yang tidak dikenakan pajak karena omset yang belum mencapai target pembayaran kena pajak. Setelah COVID-19 terjadi di Indonesia membuat semakin pesatnya perkembangan UMKM setiap tahunnya. Untuk pembayaran pajak, pemerintah juga sudah mempermudah pelaku UMKM untuk membayarkan pajaknya dengan taat. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Hook Coffee tidak dikenakan pajak pembayaran UMKM yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga, Hook Coffee ini belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Dan di sini kan menyarankan pemerintah harus semakin mensosialisasikan mengenai perpajakan di Indonesia, khususnya bagi pelaku UMKM. Hal ini bertujuan agar pelaku UMKM taat dan bijaksana dalam membayar pajak. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham mengenai perpajakan, tarif perpajakan, dan tata cara pembayaran pajak yang benar. Mungkin cukup sekian dari hasil wawancara kami. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.